Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Apa kabar? Apakah kalian semuanya sehat? Dan ibu di sini menyampaikan dan mendoakan semoga kalian semuanya sehat. Meskipun sekarang kita masih masa di pandemi COVID-19. Dan di sini perkenalkan nama Ibu Dr. Anda Rantian. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran ekonomi bisnis, yaitu di kompetensi 3.3, 4.3 dengan pokok bahasan barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita 3.3, 4. Di sini Ibu menuliskan kalian bisa menjelaskan pengertian macam-macam barang seperti barang ekonomi, barang ilit, barang bebas, barang substitusi, dan barang komplementer, barang konsumsi, barang bergerak, barang tidak bergerak, barang jadi, barang setengah jadi, barang mentah. Dan kalian diharapkan bisa memberikan contoh-contoh dari pengertian barang-barang tersebut. Dan untuk tujuan prakteknya nanti Ibu minta kalian membuat sebuah video bisa memproseskan barang jadi yang dimulai dari bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang siap untuk dikonsumsi. Nah, baiklah, kita akan di sini mengenal macam-macam barang. Macam-macam barang itu kita lihat yang pertama adalah barang ekonomi. Barang ekonomi itu artinya barang yang menjadi kebutuhan manusia. Namun untuk memperolehnya kita perlu ada usaha atau ada pengorbanan. Jadi sifatnya barang-barang yang kita ingin miliki itu kita harus membelinya dengan mengorbankan dana atau tenaga atau waktu, itu dinamakan dengan barang ekonomi. Nah, contoh di sini Bunda berikan contoh barang ekonomi itu adalah rumah. Nah, sebuah rumah itu tidak bisa kita terima secara gratis jika kita tidak membelinya, dan untuk membelinya kita memerlukan uang, dan uang itu kita peroleh tentunya dengan berusaha. Nah, seperti gambar tersebut, yang pertama ada gambar rumah mewah. Nah, jika kita menginginkan rumah mewah, maka kita harus berusaha. Dan contohnya di sini ada usaha penambangan batu bara. Nah, dengan adanya usaha, maka kita akan memperoleh uang. Dan uang itulah kita untuk membeli rumah. Jadi rumah itu kita namakan barang ekonomi. Karena untuk memperolehnya kita harus membeli dan kita harus mengorbankan tenaga, biaya atau dana. Dan yang kedua kita mengenal namanya barang bebas. Nah, barang bebas ini adalah kebalikan dari barang ekonomi. Kalau barang ekonomi itu untuk memperolehnya kita memerlukan pengorbanan, memerlukan dana, tenaga. Namun barang bebas ini adalah sebuah barang yang kita bisa gunakan dengan bebas, tanpa pengorbanan, tanpa kita harus mengeluarkan dana. Nah, barang bebas di sini Bunda perlihatkan adalah seperti air. Namun air ini jika pada posisi pada tempat yang lain, air ini menjadi barang ekonomi jika kita memperolehnya dengan membelinya. Namun di tempat yang lain, kalau yang ada sungai, ada laut, ada danau, mungkin air ini menjadi barang bebas. Barang bebas itu artinya kita bisa mengambilnya tanpa kita harus membelinya. Dan yang kedua dicontohkan barang bebas di sini adalah sinar matahari.
Nah, sinar matahari ini kita tanpa harus membelinya. Ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, ada banyak kegunaan matahari, tentu kalian sudah tahu. Yang berikutnya, contoh dari barang bebas itu adalah angin. Nah, angin di sini juga ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan juga untuk manusia. Dan angin ini banyak kegunaannya, teristimewa untuk pelaut membutuhkan angin, untuk tanaman juga membutuhkan angin, manusia juga kepingin juga merasakan angin sepoi-sepoi. Jadi pengertian barang bebas di sini kita boleh memakainya tetapi tidak mengeluarkan dana. Yang berikutnya kita melihat ada istilah barang ilit. Barang ilit ini adalah barang yang menjadi kebutuhan manusia, tetapi memilikinya jika barang ini terlalu banyak, maka dia akan menjadi lawan kita. Ya, jadi barang ilit ini barang yang menjadi kebutuhan manusia. Ya, namun jika dia sangat banyak atau berlebihan, keberadaannya dia bisa membahayakan. Contohnya barang ilit seperti api. Kalau api kecil itu sangat berguna untuk kebutuhan manusia, umpamanya untuk memasak dan lain-lain. Namun jika api ini dalam jumlah yang besar, ini bisa akan membahayakan kehidupan manusia, maka terjadilah kebakaran. Sering kita mendengar ada kebakaran rumah, ada kebakaran hutan, atau ada kebakaran kapal dan lain-lain. Jadi barang ilit ini kalau dia kecil sangat kita butuhkan, tetapi kalau dalam jumlah besar dia bisa menjadi lawan. Nah, barang ilit ini bisa juga kita contohkan air. Air dalam jumlah yang kecil sangat dibutuhkan, namun jika air ini dalam jumlah yang besar, umpamanya kebanjiran, maka itu akan berbahaya. Selanjutnya kita mengenal barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang menjadi kebutuhan manusia, di mana barang ini penggunaannya dapat saling menggantikan dalam hal peruntukannya. Nah, barang substitusi di sini Bunda perlihatkan seperti orang naik sepeda, ya sepeda kaki, gunanya untuk mengangkut bahan-bahan hasil dari pertanian. Namun sepeda ini bisa diganti fungsinya dengan sepeda motor. Jadi barang substitusi ini lebih kita kenal dengan barang pengganti, namun fungsinya harus sama. Contoh yang lain seperti umpamanya ikan. Kalau ikan itu tidak ada, kita harus menggantinya dengan tahu dan tempe karena fungsinya sama untuk kebutuhan sebagai ikan pada saat kita makan. Nah, itu adalah barang substitusi, artinya barang pengganti yang fungsinya sama. Selanjutnya kita mengenal barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang yang menjadi kebutuhan manusia juga, di mana barang ini dapat digunakan apabila didukung oleh barang lain. Nah, kalau Bunda biasa itu untuk sering mengingatkan apa itu arti barang komplementer. Itu barang komplementer itu sebuah barang jika tidak komplit maka tidak bisa dimanfaatkan. Nah, di sini barang komplementer contohnya seperti mobil. Mobil kalau tidak ada bensin maka dia tidak komplit, maka mobil itu tidak bisa digunakan. Nah, contohnya lain mobil, kalau tidak ada AC
juga mungkin tidak digunakan. Nah, jadi barang komplementer ini sebuah barang yang harus ada pendampingnya, seperti kompor hok. Kalau kompor hok itu tidak ada minyak tanah, maka dia tidak bisa digunakan. Jadi itu adalah pengertian dan contoh dari barang-barang komplementer. Selanjutnya kita mengenal barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang kebutuhan manusia yang dapat dikonsumsi atau dipergunakan secara langsung oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, contoh barang konsumsi di sini Bunda buatkan gambarnya orang sedang makan. Jadi apapun barang yang kita pakai itu namanya barang konsumsi, baik itu makanan atau pakaian ya, atau apa saja. Nah, contohnya di sini juga ada Bunda buat gambar pisang. Pisang itu adalah barang yang siap untuk dikonsumsi. Jadi barang konsumsi itu adalah barang kebutuhan manusia yang siap untuk dipakai. Nanti kalian juga bisa mencari contoh-contoh yang lain. Yang penting kalian harus tahu dulu pengertian dari barang-barang tersebut. Selanjutnya kita mengenal barang tidak bergerak. Nah, di mata pelajaran ekonomi ya, kita harus paham dan mengerti nama barang-barang tersebut. Sebab untuk kelanjutan daripada penjelasan-penjelasan yang akan datang, modal dasarnya adalah pengertian barang-barang. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh adalah barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak adalah barang kebutuhan manusia yang dipergunakan untuk mendapatkan kredit atau pinjaman jangka panjang. Nah, barang-barang tidak bergerak artinya barang-barang yang tidak bisa kita pindahkan, barang-barang yang tidak bisa kita bawa, dia tetap ada di tempat. Contohnya seperti tanah. Tanah kan termasuk barang tidak bergerak, umpamanya seperti hotel atau seperti mall dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari barang-barang tidak bergerak. Nah, biasanya barang-barang tidak bergerak ini bisa dicairkan atau bisa menjadi jaminan hutang. Nah, oleh sebab itu kalian kalau ada orang tua punya tanah, jangan mikir-mikir untuk cepat-cepat dijual. Nah, jadi barang barang tidak bergerak ini sangat berguna untuk kita. Selanjutnya kita mengenal barang produksi. Barang produksi adalah barang kebutuhan manusia yang harus melalui proses pengolahan atau proses produksi sebelum dipergunakan. Nah, contohnya di sini Ibu ambil gambar pohon sawit. Sawitnya sedang berbuah ya, sawitnya sedang berbuah. Nah, sawit ini diproses di dalam produksi. Nah, akhirnya setelah melewati proses produksi, buah sawit ini nanti menjadikan sebagai minyak goreng. Nah, itu namanya barang produksi. Jadi barang-barang produksi adalah barang-barang yang tidak siap kita konsumsi, tidak siap kita pakai, dia harus melewati proses produksi. Nah, kalau yang di catatannya di slide ini Ibu beri contoh barang produksi adalah seperti wol. Wol itu tidak bisa dipakai sebab untuk jadi baju kalau tidak diproses melewati produksi supaya dia bisa menjadi pakaian. Selanjutnya kita lihat pengertian dari barang mentah. Barang mentah adalah barang kebutuhan manusia yang dapat dipergunakan setelah diolah atau diproses terlebih dulu. Contoh barang mentah adalah umpamanya padi atau gandum ya. Nah, itu padi itu merupakan barang mentah. Kenapa dikatakan dengan barang mentah? Karena padi itu tidak bisa siap kita makan kalau belum kita
diproses ya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, kita lihat di sini padi di sini harus kita proses dia menjadi tepung. Tepung itu barang setengah jadi, dan tepung itu nanti akan bisa diproses menjadi barang jadi. Jadi bahan mentah ini adalah bahan-bahan yang tidak siap untuk dikonsumsi. Ya, bisa dikonsumsi kalau sudah melewati proses produksi. Selanjutnya kita melihat dulu barang setengah jadi. Nah, di sini Bunda tulis ya, barang setengah jadi itu seperti umpamanya tepung sagu. Tepung sagu itu dibuat menjadi kue. Namun foto-fotonya di sini Bunda tambahkan lagi adalah seperti karet. Nah, tentu kalian semua mengenal pohon karet. Pohon karet itu bisa menghasilkan getah ya. Nah, getah inilah sebagai bahan mentah dijadikan nantinya sebagai ban mobil atau ban motor atau ban sepeda dan lain sebagainya. Selanjutnya kita melihat barang jadi. Nah, barang jadi di sini adalah barang kebutuhan manusia yang langsung dapat dipergunakan atau dikonsumsi. Nah, contohnya barang jadi adalah ada kue sagu. Namun di foto ini Bunda tambahkan adalah di sini barang jadi berupa goreng tahu. Nah, goreng tahu ini siap untuk dimakan. Kalau barang itu siap untuk dikonsumsi, untuk dipakai, untuk dimakan, itu namanya barang jadi. Nah, tentu saja barang jadi itu sebelumnya itu harus diproses. Nah, kalau kita lihat di sini tahu goreng itu sebelumnya ada proses produksi pembuatan tahu. Nah, tahu ini terbuat dari apa? Dari kedelai ya, dari kedelai. Nah, kedelai itu bahan mentah. Nah, tahu yang belum digoreng itu barang setengah jadi. Nah, kalau tahunya sudah digoreng itu namanya barang jadi. Nah, demikianlah kita sudah mengenal ada 11 nama barang-barang yang sering kita temui di penjelasan-penjelasan nantinya untuk lebih lanjut terkait dengan penjelasan mapel ekonomi bisnis. Nah, sekarang ada tugas ya. Tugas kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan 3 contoh barang-barang ekonomi yang ada di rumahmu. Nah, kalian tidak bisa memberikan contoh barang-barang ekonomi kalau kalian belum mengerti apa itu barang ekonomi. Dan tadi sudah Bunda jelaskan barang ekonomi itu apa. Pasti ada banyak ya, ada banyak barang ekonomi yang ada di rumah kalian. Yang kedua adalah sebutkan contoh barang-barang substitusi yang ada di dalam rumahmu. Nah, apa itu barang substitusi? Sudah dijelaskan oleh Bunda tadi, dan kalian bisa melihat di sekeliling di dalam rumah kalian apa contoh-contoh yang ada barang substitusi yang ada di rumahmu. Yang ketiga adalah sebutkan contoh barang-barang komplementer yang ada di dalam rumahmu. Wow, kalau barang-barang komplementer ini pasti banyak ya, terdapat di sekeliling rumah kalian. Dan silakan kalian tulis contohnya ya sebanyak-banyaknya. Yang keempat, tugasnya sebutkan 4 contoh bahan-bahan mentah atau bahan-bahan setengah jadi yang ada di dalam rumahmu. Nah, Bunda percaya ini juga banyak contoh-contoh dari bahan mentah ya atau bahan setengah jadi yang ada di dalam rumahmu, dan sebutkan contoh-contohnya ya. Nah, Bunda minta hanya 4 contoh di sini. Yang kelima adalah sebutkan bahan-bahan mentah yang dikelola
oleh orang tuamu untuk bahan industri. Nah, tentu di sini mungkin orang tuanya atau saudara-saudara lain di kampung di sana ya, mungkin mereka ada banyak sumber daya ya, bahan mentah yang ada di kampung sana, sehingga selanjutnya akan dijadikan bahan-bahan industri. Yang berikutnya, tugas yang keenam, buatlah video pengolahan barang jadi dan siap untuk dimakan 12:00 p.m. Nah, ini lebih menjurus kalian supaya lebih ingat lagi mana yang dikatakan barang mentah, mana yang dikatakan barang jadi, mana yang dikatakan barang setengah jadi. Jadi kalian buat video pengolahan barang jadi ya, dan siap untuk dikonsumsi. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan kepada Ibu di sini melewati WA, dan Ibu berharap mengenai pembelajaran kita pada saat ini sungguh amat berguna bagi kalian semuanya. Nah, mungkin kalau umpamanya pada saat di SMP mungkin lebih masih kurang ingatannya, maka pada saat inilah kalian bisa mengingat-ingat lagi, dan sudah Bunda berikan contoh-contohnya mengenai macam-macam barang. Ada barang ekonomi, ada barang bebas, ada barang ilit, ada barang substitusi, ada barang komplementer, ada barang konsumsi, ada barang tidak bergerak, ada barang produksi, ada barang mentah atau bahan mentah, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Nah, itu kalau tidak salah ada 11 tadi nama barang-barang. Nah, mungkin lebih lanjut lagi kalian kalau kalian mencari di Google mungkin lebih banyak lagi ya nama barang-barang yang ada di mata pelajaran ekonomi bisnis. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tugas-tugasnya tolong dikerjakan, dan tentu tugas-tugasnya ini lebih menantang ya, asik ya, asik tugas-tugasnya ini. Kalian melihat sebuah kenyataan ya, apa benar enggak yang di teori mengatakan demikian, dan di sekeliling kalian bisa mengamatinya. Nah, sekian dan terima kasih. Salam kompak untuk belajar kita bersama. Salam sehat, salam sukses untuk kalian semuanya. SMK UTC bisa. Sekian dan terima kasih.